Sangat wajar seorang mukmin merasakan sesaat kenyamanan dalam ibadah lalu dia ingin meningkatkannya. Ada saat kejenuhan di dalam beribadah lalu dia malas-malasan. Dan itu semuanya karena dari dorongan iman di dalam dirinya. Semakin kuat dorongan keimanan, maka akan bertambahlah amal baiknya. Tapi di saat imannya lemah, maka berkuranglah kebaikannya. Sehingga itulah yang disebutkan para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, iman kadang tambah, kadang berkurang. Nah, ada wajar semacam itu. Makanya kalau sudah punya ilmunya, seperti mungkin apa ya, kita buat contoh bendungan lah atau apa saja. Jadi kita harus tahu agar stabil segala sesuatu itu, anggap saja alat-alat ukur apa saja. Remote AC aja dah. Kalau udaranya semakin panas ya suhunya kita turunkan biar lebih dingin lagi. Jadi menyesuaikan itu perlu, ini kecerdasan. Jadi kalau air lagi kecil, bendungannya ditinggikan biar penuh, nanti bisa ngisi ke kurang diatur, ditata. Nah, jadi perasaan seperti yang ditanyakan itu adalah wajar. Cuman bedanya, ada orang yang bisa seperti Anda, ada orang yang nggak sadar seperti kebanyakan. Kalau Anda beruntung yang bertanya, ini loh, harus Anda pahami. Anda merasa ada kejenuhan dalam beribadah, dan Anda sadar, itu masih jauh lebih bagus itu. Berarti Anda insya Allah bakal benar. Sadar suhunya nggak stabil, itu sadar itu bagus itu. Jadi itu termasuk keimanan yang harus Anda pahami. Jadi Allah memberikan kesadaran dari Anda. Yang repot merawat satu nggak sadar sampai kecebur sudah habis-habisan. Akhirnya apa? Sudah dikasih tanda lampu merah, bensinnya mau habis. Bahlul ya, ngebut aja, tengah padang, tengah sawah, gelap-gelap malam lagi. Salahnya sudah kasih tanda, tidak mau. Ya ini yang banyak itu yang repot begini, sudah ada tanda-tanda, maksudnya kenapa malas? Dia tidak menyadari. Anda istimewa. Dan kalau saya menjadi Anda ini sudah Masya Allah lumayan ini. Kesadaran bahwasanya mulai berkurang ibadahku, mulai kenapa ini kesadaran. Tinggal ditingkatkan bermacam-macam cara, merenung, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, biar semakin dekat. Kemudian Anda koreksi. Koreksi lah, ini perlu menyadari. Suatu ketika ada satu orang, bayangkan, seorang minas sholihin minal auliya, tiba-tiba tidak bangun malam, tidak tahajudan, nangis pagi harinya. Apa yang dilakukan? Mencari apa yang saya lakukan kemarin kok menjadi saya tidak bangun malam. Cari dosa. Rupanya hanya dia ngomong kepada seorang laki-laki yang minta kepadanya. Dia hanya berkata, ini anak muda kok minta-minta. Dikejar-cari. Jadi sesuatu seorang orang anak muda kok minta-minta. Dia mencari. Jadi kalau mulai berkurang kerinduan Anda untuk beribadah, maka koreksi dirimu. Itu karena dosa. Apakah dengan ibuku, ayahku, indah berkoreksi, ngoreksi diri, baru setelah itu istighfar. Kalau dengan orang manusia, sesama manusia minta ampun. Jadi tidak ada lemah ibadah kecuali karena dosa yang kita lakukan. Kecuali keharaman yang kita lakukan. Nah, Anda sadar itu bagus, istimewa. Tinggal setelah itu cari sebabnya. Dan sebabnya adalah karena dosa yang kita lakukan. Oh, mataku rupanya 2 jam kemarin aku nonton apa ya? Yang jadi masalah nggak sadar, hanya mengatakan aku jenuh dan sebagainya. Aku jenuh sambil nonton yang haram. Ya mana sadar? Jadi setelah Anda sadar bahwasanya seperti Anda yang Anda rasakan, penanya yang baik hati, baru setelah itu Anda cari-cari apa sebabnya. Mata Anda melihat apa, telinga Anda dengar apa, lisan Anda ngomong apa, bagaimana Anda kan ini terus.
itulah untuk mengembalikan kepada kestabilan atau untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda wajar, perasaan itu wajar, cuman bedanya di antara orang yang punya perasaan seperti itu, antara yang sadar dan tidak sadar. Yang tidak sadar bablas. Dia akan membiarkan itu semua menjadi kebiasaan jelek sehingga mungkin tidak tahajudan, tidak pernah menyesal, bahkan nggak sholat jamaah pun sudah biasa, nggak sholat jamaah sudah biasa, bahkan mungkin sampai derajat ninggalin sholat jadi enteng. Nah, ini bertahap. Tapi kalau sudah mulai malas, Allah kenapa ya bangun malam kalau saya jadi susah, kelewat terus. Ya sering istighfar, ya Allah, sebelum tidur sudah, ya Allah ampuni kami, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya pengen bangun malam, ya Allah. Kenapa kok sholat jamaah jadi susah banget, padahal masjid depan itu kelihatan, kenapa saya tidak sholat? Loh. Dan sekarang bagaimana dia mau naik pangkat, dia nggak sadar kalau dia tuh nggak bener. Komat didirikan dia masih minum kopi, minum teh, biasa saja. Nyantai, Ustadz lagi kadang-kadang repot nih misalnya. Ini aneh nih, loh ini kalau begitu ya akan hilang. Misalnya, contoh maaf, loh, kerinduan itulah harus kita pupuk. Makanya Anda istimewa, makanya cukup masuk wilayah kesadaran, itu penting. Baru setelah itu tinggal Anda mencari-cari sebabnya apa. Ada bau ini apa sih sebabnya? Oh, selokannya kotor. Ini apa sih? Kok banyak nyamuk? Oh, jendela sana dibuka. Nggak sadar, habis kelentang-lental bagi kita nyamuk semuanya. Habis. Kurang lebih seperti itu deh. Jadi Anda itu istimewa. Cuman menjadi Anda ini adalah jarang. Lumayan jadi seperti Anda istimewa. Yang repot tidak pernah sadar kalau ada kekurangan di dalam dirinya. Baru setelah Anda, itu tahap selanjutnya. Ayo cari-cari sebab. Biasanya karena dosa-dosa, istighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian mujahadah lagi. Nah, nanti ada sebab zahir yang Anda harus ambil. Cari kawan yang rajin, itu. Jangan cari kawan yang nggak baik. Nah, kalau Anda umroh ketemu sama orang malas, Anda akan sholat di pelataran hotel. Nah, setiap adzan baru komat baru turun. Nah ini karena temannya malas ya aja. Ayo ke masjid, ntar dulu. Wah repot. Apalagi temannya istrinya atau suaminya. Wah kacau. Tapi kalau dari temannya awal, ayo nanti kita nggak bisa di Masjidil Haram lah, masuk dari awal. Teman itu penting. Temannya suka nonton yang haram, nonton yang haram. Nah, dari mana kita bisa menghindar dari itu semua? Dari sadar seperti penanya tadi. Semoga Allah berikan pada kita kesadaran kalau kita punya kekurangan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan menjadi lebih baik. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.